kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Sungguh tidak diperkirakan, saudara. Tapi saya tahu semua itu hanya karena anugerah. Makanya setiap kali kita seringkali tidak ngerti apa yang akan terjadi. Kalau saya tahu akan terjadi seperti tadi, ya mungkin kita akan persiapkan segala-galanya. Tapi saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Ini waktunya untuk saudara dan saya ini benar-benar hanya melangkah step by step. Seringkali kalau kita punya satu impian jauh ke depan, seringkali justru membuat kita tidak fokus. Dengan apa yang terjadi, yang dialami, mungkin membuat imanmu goyah. Tapi firman Tuhan bilang bahwa yang harus kita perhatikan itu cuma langkah demi langkah. Yang harus kita perhatikan itu cuma langkah yang di depan, hari demi hari. Dan kita harus punya iman bahwa apa yang Dia izinkan terjadi, itu yang terbaik. Memang menurut pandangan dunia atau pandangan manusia, kok seperti ini. Tapi percayalah, itu yang sudah Dia pilihkan, itu yang terbaik. Saya ingat dengan satu peristiwa beberapa tahun yang lalu. Pada waktu sebelum istilahnya Tuhan angkat untuk terbang lebih tinggi dan lebih tinggi. Satu ketika saya disabatkan oleh Tuhan. Tetapi pada waktu itu ayah saya bilang kata, pada waktu engkau disabatkan, memang engkau tidak boleh pelayanan apapun. Tapi engkau harus seperti seorang hamba yang menunggu di kaki tuannya. Siap dengan segala sesuatu. Siap. Biarpun saudara tahu tidak mungkin untuk pelayanan. Karena sudah dibilang tidak boleh pelayanan. Tapi siap. Dengan baju yang siap untuk melayani. Kalau sekarang mungkin dengan baju-baju propetik ya, atau jubah-jubah. Pokoknya siap. Biarpun sudah tahu sih pasti tidak akan melayani. Karena disabatkan. Tapi hati ini siap. Dan ternyata saudara, itu yang membuat saya diangkat Tuhan dan terbang tinggi. Tuhan berkata, orang-orang yang seperti itu nak, yang aku sedang cari. Orang-orang seperti itu yang bisa merubah hidup dan merubah nasib. Karena dia mau melewati, mau melompati dengan kerinduan dan passion kepada Tuhan. Nah, ini yang seringkali kita nggak bisa. Karena kita ngomong gini, ya lah memang saya sudah di skors, sekarang tidak ada istilah skors saudara. Sekarang saya lagi disabatkan, ya sudah. Nah, hati yang kurang untuk bisa menangkap hati Tuhan. Hati yang istilahnya begini loh. Mengatakan, ya memang aku tahu aku lagi disabatkan. Tapi aku tetap rindu untuk melayani Engkau Tuhan. Aku tetap mau untuk melakukan apapun yang Kau mau. Dan itu semuanya poin
membuat hati Tuhan hancur. Dan pada waktu hati Tuhan hancur, dan Tuhan hanya berkata, "Nak, apa yang kau lakukan, aku akan bayar." Benar, saudara. Saya baru sadar, saya bisa seperti ini hanya karena anugerah. Saya tidak mungkin seperti ini kalau saya tidak mulai dari disabatkan oleh Tuhan. Pada waktu itu saya tidak salah apapun kondisinya, tapi saya dinonaktifkan oleh ayah saya. Saya tidak menyalahkan beliau. Kenapa? Karena saya tahu justru karena itu saya bisa seperti ini. Kalau tidak pernah ada yang namanya saya disabatkan, saya tidak akan mungkin jadi seperti ini. Nah, Tuhan katakan, cara memandang ini, itu yang akan merubah masa depanmu. Itu berkenaan dengan pikiran Kristus. Kalau kemarin ayah saya sudah mengartikan dan sudah menerangkan. Sebenarnya pikiran ini sungguh, jangan main-main. Saya mau katakan itu sungguh. Darah Yesus pertama kali dicurahkan untuk pikiran kita semua. Kenapa? Karena pada waktu itu Yesus juga masuk dalam pergumulan yang berat. Bukan perkara apapun, tapi pergumulan yang paling berat adalah dia sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Dia sudah tahu penderitaan apa yang akan dia alami. Dan dia harus jalani. Pada waktu itu, jujur dia manusia, tulen saudara. Gak ada orang yang mau untuk berjalan yang sudah tahu pasti disiksa. Ayo siapa? Gak ada saudara yang mau. Dan sudah tahu lagi disiksanya itu nanti kayak apa. Ya ini aja yang diramaikan beberapa tahun yang lalu. Sudah berapa tahun ya itu. Pada waktu itu saya masih di Australia saudara. Yaitu apa? Orang-orang yang diberitahu bahwa mereka akan masuk masa 3,5 tahun. Orang-orang yang diberitahu bahwa engkau itu salah satu daripada sekian orang yang ditinggal. Yang harus mengalami penderitaan. Yang harus mengalami segala sesuatu. Engkau dijadikan saksi Kristus. Loh, ngomong terakhirnya saksi Kristusnya seneng saudara. Itu pilihan. Ya, itu sesuatu anugerah. Karena apa? Semua saksi-saksi Kristus nanti akan memerintah bersama dengan dia. Oh, senangnya luar biasa. Ya. Pada waktu dipilih begitu, waduh senang orang. Gak ada yang gak senang, saudara. Tapi setelah dikasih tahu, setelah dilihatkan oleh Tuhan sedikit penderitaan apa yang dia alami. Dari sekian banyak orang, semua banyak yang ngomong gini. Boleh enggak untuk keluar dari pilihan? Masih enggak ada kesempatan sih untuk aku menolak? Udahlah, aku enggak apa-apa, asal masuk surga yang penting diangkat. Saudara. Kenapa? Karena semuanya ngeri dengan penderitaan, penyiksaan. Loh, itu dialami oleh Yesus. Jangan saudara pikir bahwa, masa Yesus ngalami? Sudah tahu, semua yang kau dan aku alami, itu Yesus sudah alami. Bahkan pertama kali darah dia curahkan di Taman Getsemani. Itu pun untuk memenangkan pikiran dan kembalikan, memfokuskan pikiran pada visi dan misi yang harus terjadi. Apapun harga yang harus dibayar.
Saya kalau datang ke tempat Getsemani, saya tahu ada satu pengurapan khusus di situ. Yang tidak didapati yang lain. Dan pada waktu yang terakhir kemarin saya pergi ke sana, pengurapan itu saya bisa tangkap. Ya, pengurapan itu saya tangkap sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan ajarkan. Yaitu pengurapan Hineni. Ternyata Yesus mengatakan Hineni. Itu pada waktu dia di Taman Getsemani. Pada waktu dia bergumul. Pada waktu dia sungguh-sungguh tahu apa yang akan terjadi dalam hidup dia. Dan secara manusia dia tidak kuat. Tetapi dia mulai katakan Hineni. Itu dari pengertian, dari proses, dari segala sesuatu yang akhirnya dia mampu katakan Hineni dan dia jalankan. Dan jujur pada waktu itu kami berdoa dan sungguh pengurapan itu hadir. Kemampuan Tuhan katakan. Dan ini jalan keluar sebenarnya saudara. Karena manusia tidak ada yang mampu sebenarnya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mampu. Kecuali engkau ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam engkau. Dan engkau memprogram hidupmu untuk menjadi seorang Hineni. Kenapa kok bisa? Karena Yesus sudah jalankan. Dan Yesus sudah bisa. Kita ada di dalam Yesus, ya bisa dong. Bisa ngerti maksudnya? Ya ini saya buka satu pengertian yang saudara bisa nangkep. Kenapa kok aku jadi bisa Hineni? Kenapa kok aku bisa menang ya dalam pergumulan ini? Kenapa kok aku bisa jadi seorang hamba? Karena Yesus sudah menang. Ngerti gak? Karena Yesus sudah menang, Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalammu. Ngerti? Karena kita tinggal di dalam Yesus, Yesus yang sudah menang, kita bisa menang. Tapi untuk tinggal di dalam Yesus, itu diperlukan kerendahan hati. Diperlukan sungguh-sungguh, saudara. Tidak sombong. Lihat, kembali. Lukas 17. Lukas 17. Lukas 17 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan dalam bahasa sehari-hari. Ini ada sesuatu yang lebih tajam. Ya, dikatakan begini. Udah dapat semua? Lukas 17 ayat yang ke-10. Begitu juga kalian, kalau kalian sudah melakukan semua yang diperintahkan kepadamu, katakanlah, kami hanya pelayan biasa. Kami hanya melakukan kewajiban kami. Lihat. Tidak ada satupun keinginan untuk diupah. Tidak ada satu keinginan atau satu kata-kata yang menyerempet pada gaji. Tapi sadar bahwa aku bisa pun karena Tuhan yang membisahkan. Ini yang harus kita ngerti hari-hari ini, saudara. Karena kalau kita tidak ngerti, kita akan mengatakan bahwa itu karena usahaku, itu karena kemampuanku, itu karena kepintaranku, itu karena kekayaanku, dan itu bahaya besar. Hari-hari ini, gak tahu lagi apa ya, tapi saya sedang lihat banyak kali semua yang sombong, semua yang memegahkan diri, dihabisi Tuhan. Benar, saudara.
Semua yang masih bangga dengan masa lalu, habis. Kemenangan cuman ada di dalam Kristus. Nah, pada waktu saudara dan saya masuk di dalam Tuhan, maka engkau akan dirubah semua. Kenapa? Karena mulai dari pikiranmu akan berubah. Bagaimana caranya pikiran berubah? Firman jelas berkata dalam Yohanes 15, dikatakan firman itu akan merubah pikiran kita. Dan kau harus tahu, dari mulai tahun lalu dan tahun ini pun dikatakan, firman jadi daging. Jadi sebenarnya kalau kita ngerti, semua yang tertulis dalam firman, engkau aminkan, engkau benar-benar percaya bahwa itu terjadi, pasti jadi. Dan dikatakan firman itu akan merubah pikiran kita. Firman itu akan menguasai pikiran kita. Sehingga apa yang kita pikirkan langsung sesuai, sepakat dengan Tuhan. Kita tidak mikirin yang kotor-kotor. Kita tidak mikirin yang sia-sia. Mungkin kalau pikiran kotor sudah tidak. Karena pada waktu masuk kita sudah buang. Kita tahu itu dosa. Tapi seringkali mikirin yang sia-sia. Nah ini loh saudara. Ya, pikiran yang nggak perlu itu loh. Karena apa? Justru pikiran yang seperti itu harus dibuang. Karena sebenarnya engkau sudah waktunya dapat menikmati. Karena pikiran yang nggak benar itu. Pikiran yang sia-sia itu masuk. Jadi akhirnya kau tertunda dengan menikmati janjinya Tuhan. Atau harusnya semua sudah tersedia. Karena pikiranmu itu dunia, jujur, engkau membatasi Tuhan. Harusnya jatahnya, istilahnya ya, supaya nyata 1M. Karena engkau membatasi Tuhan, engkau cuma dapat 10.000. Dan itu sering kali terjadi. Ya. Jadi bukan salah Tuhan. Makanya Tuhan berkata, baca firman nak yang banyak. Lihat Pak Yusa, sampai hari ini pun tetap membaca 28 pasal loh saudara. Bahkan lebih, satu hari. Saya ini kalau pergi dengan beliau, saya malu. Kenapa? Karena pokoknya kosong, dia buka Alkitab, baca. Dan saya belajar. Dan saya katakan itu betul. Pikiran berubah, hidupmu akan berubah. Pikiran nanti seirama dengan Tuhan. Oh saudara, itu yang namanya mujizat. Yang namanya nonsen. Yang namanya tidak mungkin. Jadi semua dalam hidupmu. Benar saudara. Mungkin kau bilang tidak mungkin. Mungkin. Sudah tahu hari-hari ini sedang rame. Ya. Kenapa? China bikin bangunan 30 tingkat hanya 15 hari. Bayangin 30 tingkat, gedung 30 tingkat. Hanya dipakai waktunya 15 hari jadi. Dengan interior dalamnya full. Bagus. Dan anti gempa dan segala-galanya. Pada waktu saya dapat itu, Tuhan bilang gini, ya kamu tahu, aku sudah bicara kan. Itu nanti bait Allah saja dibangun dalam 3 hari. Bayangin saudara. Dan itu bukan mainan. Ada sekelompok bangsa Israel sudah berkata, betul. Sekali dikatakan, sekarang 3 hari. Bait Allah itu akan berdiri. Dan semua dalamnya pun kembali seperti dulu. Bayangin saudara. Bukankah itu yang dikatakan impian jadi nyata hari-hari ini? Dunia pun sudah mengikuti. Loh, bisa sadar ya? Ngerti ya? Jadi hari ini kita terbuka. Kita ini ngomong impian jadi nyata. Ternyata dunia juga ikut loh. Bangun 30 tingkat cuma 15 hari. Kalau enggak itu
spektakuler dan impian yang jadi kenyataan. Nah, zamannya ayah saya dulu kecil katanya, orang terbang nggak bisa. Ingat gak cerita Flash Gordon? Saya masih ngalami itu. Ya. Apa yang ditulis di cerita itu, apa yang terjadi sekarang? Jadi semua kan? Saya masih ingat, ada buku cerita yang saya punya, gambar manusia bisa terbang pakai alat di punggungnya. Nah, yang sudah umurnya sama saya atau lebih tua pasti tahu. Karena itu cerita dulu rame. Sekarang jadi kan? Bisa kan? Zaman dulu itu impian loh saudara. Jadi. Ayo. Kita kalau yang anak Tuhan tidak sadar, tidak benar-benar ada di dalam Tuhan, ketinggalan loh. Yang awal menjadi yang akhir. Saya ini ngeri loh, benar-benar ngerinya kenapa? Karena Tuhan bilang, anak-anakku ini tak kasih tahu yang awal-awal. Harusnya kejar dan terus masuk dan makin dalam, makin dalam. Mereka berleha-leha, tidak langsung meresponi. Dunia mengejar akhirnya. Ini bukan mainan saudara. Firman harus dikenapi semua. Dikatakan di sini jelaskan, melakukan kewajiban. Artinya apa? Memang itu tugas, memang itu panggilan, memang itu bagian yang harus kita lakukan. Kita kerjakan. Jangan pernah menolak. Jangan pernah berkata, kenapa? Nah itu memang sudah panggilan. Saya bersaksi kemarin di Holy Stadium. Sejak saya masuk panggilan saya imam, saya terbang tinggi. Tapi bukan berarti tidak ada tantangan. Oh, tantangan banyak. Kadang-kadang saya juga sungkan. Loh. Sampai Tuhan tuh ngomong gini, kamu nih ya, kok masih sungkan, berarti kan belum mati daging. Betul Tuhan, belum. Saya jujur saudara, yang saya umumkan kemarin, saya tuh sungkan. Contohnya lah ya. Untuk bawa persembahan yang saudara persembahkan kepada Tuhan, untuk saya sodorkan Tuhan di Gunung Mount Hermon, saya tuh sungkan. Kenapa? Nanti diomong minta duit lagi. Jujur saudara, sungkannya luar biasa. Tapi saya tahu itu Tuhan. Sampai saya ini malu. Kenapa saya malu? Tadi jam 5:30 saya dapat tamu, seorang ibu. Membuat saya malu. Dia bermimpi dan dia diberitahu Tuhan dalam mimpi. Dia bilang gini dalam mimpinya, Tuhan, aku kan tidak pergi ke sana, ke gunungmu. Tuhan bilang, pakai tangan hambaku. Dia pergi ke sana. Bawa berkat. Bawa persembahan. Hambaku harus bawa. Sampai tadi 5:30 dia sore ini gak bisa ikut kebaktian. Dia luangkan waktu untuk ketemu saya. Dan dia bilang, Pak ini sungguh. Saya mimpi. Dan saya dikuatkan. Itu Tuhan yang minta Pak. Sungguh saudara, malu saya saudara. Tapi di dalam, ya ini saya juga mengucap syukur. Kenapa? Ada peneguhan. Saya jadi kuat. Kalau ini memang rencana Tuhan. Dan saya katakan, dahsyat ya. Itu loh saudara, hati Tuhan. Sebenarnya hatinya dia tuh pengen mendekati saudara terus. Bahkan saya katakan, surga, Tuhan, Yesus, itu kalau kita senang, kita bersuka cita karena apa yang kita inginkan dapat, dia lebih suka cita lagi. Bayangin saudara. Dia itu lebih senang lagi. Kenapa? Ngelihat anaknya bersuka cita. Itu karakternya dia. Jadi gak bisa untuk engkau buang.
Dia itu senang kalau ngelihat anaknya sukacita. Makanya dia selalu merencanakan damai sejahtera. Amin. Nah, saudara dan saya ini yang sering kali justru membatasi, membuang itu semua. Dengan cara pikirmu dan cara yang aneh-anehmu itu. Hari ini balik, saudara. Ayo kembali. Kembali sungguh-sungguh. Engkau harus tahu bahwa semua sudah tersedia di depanmu ini loh. Saya mau katakan, saya ini barusan ngobrol-ngobrol sama ayah saya kemarin sebelum beliau khotbah. Beliau cuma ngomong gini, aduh ini mengerikan sekali loh. Dia bilang di satu pihak, semuanya akan dijor, semuanya akan diberikan karena penuntasan. Firman jadi daging. Tuh, satu pihak dahsyat. Satu pihak berkata, wow. Tapi di pihak lain, ditakar. Apakah engkau sanggup? Apakah engkau bisa memegang itu semua? Apakah cawanmu cukup untuk menampung berkat yang Tuhan berikan? Apakah karaktermu cukup menampung apa yang Tuhan siapkan dan berikan? Kalau tidak, maaf, berapa banyak justru berkat itu membunuh orang itu sendiri. Berapa banyak dari berkat Tuhan orang itu murtad. Karena karakter yang tidak siap. Mengerikan kan? Dan satu sisi lain yang lebih mengerikan lagi adalah kepahitan dengan Tuhan. Kenapa? Karena iri orang lain diberkati, aku kok tidak. Karena merasa aku sudah berbuat banyak buat Tuhan. Aku sudah berkorban banyak buat Tuhan. Tapi buktinya keinginanku kok tidak nyampe ya. Keinginanku kok tidak sampai. Kepahitan ya Tuhan. Ngeri loh saudara. Kalau kepahitan dengan manusia, demi nama Tuhan, engkau bisa selesaikan. Tapi kalau kepahitan dengan Tuhan, mengerikan. Ya kalau saudara ada yang salah ngerti dengan saya dan saudara pahit dengan saya, demi nama Tuhan saya minta ampun lah. Saya minta maaf dari mimbar ini. Tapi jangan sampai saudara tidak masuk surga hanya gara-gara kepahitan dengan saya. Loh ini saya jujur aja saudara. Loh betul kan? Loh kenapa? Saya sadar saya ini masih manusia. Saya sadar saya masih banyak berbuat kesalahan. Jangan sampai kesalahan saya saudara jadi pahit. Terus saudara tidak masuk surga. Ya rugi loh saudara. Saya masuk, saudara tidak masuk. Ya rugi loh. Makanya saya bilang, saya minta maaf. Saya lepaskan pengampunanlah. Saya katakan ampuni saya. Saya tidak rindu, saya tidak pengen kalian tidak masuk surga. Hanya gara-gara pahit dengan saya. Atau mungkin pahit dengan orang lain. Satu kerugian yang besar. Ingatkan kesaksian seorang ibu yang sangat baik. Seorang ibu yang sangat luar biasa. Dia memberi, dia melayani. Pokoknya dalam gereja itu nomor satu ibu itu. Pendetanya saja sampai kalah. Itu dikenal baik, dikenal luar biasa. Tapi pada waktu mati, tidak masuk surga. Semua orang komplain. Tapi jelas hanya karena apa? Hatinya tidak bisa mengampuni suaminya. Dan itu terbentur dalam firman sebabnya saudara. Firmannya ngomong, jikalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah padamu, maka dia juga tidak bisa mengampuni engkau. Nah, kalau orang tidak diampuni dosanya, mana mungkin masuk surga? Tidak ada, neraka bagiannya. Biarpun dia seorang pelayan. Jangan saudara bilang, kenapa Pak? Udah, tidak usah tanya. Firman jadi daging, itu sisi lain.
yang kau harus sadar. Betul? Jadi jangan cuma nerima firman, ngambil yang baiknya saja. Tapi konsekuensi, ada sesuatu juga. Ampuni, ampuni, ampuni. Karena kita tahu dan sadar, Tuhan juga ngampuni kesalahan kita kok. Ini loh saudara. Nah, dalam kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan pengen kita hidup dalam ketepatan. Ini saudara yang saya akan bongkar juga. Ketepatan itu tidak sama dengan pikiranmu. Yang dikatakan tepat itu harus seirama dengan pikiran Kristus. Yang tahu Roh Kudus. Jadi kita ini harus jalan sama-sama dengan Roh Kudus. Benar-benar kita aktifkan, kita katakan Roh Kudus mulailah saat ini benar-benar sesuai dengan firman. Engkau adalah konselor kami. Engkau sungguh-sungguh membimbing kami. Itu bangkitkan. Supaya dia sungguh-sungguh mengcover kita. Membimbing, jadi penasehat, memberitahu. Loh firmannya ngomong loh. Apapun yang ada di depan yang akan terjadi, dia mau kasih tahu. Aminkan, responi, dia akan beritahu. Saudara, berkali-kali saya nikmati itu. Kalau Tuhan bilang, nah cepat-cepat, ayo. Saya tahu pasti akan ada terjadi sesuatu kalau saya tidak cepat-cepat. Iya, betul saudara. Perkara simpel-simpel, sederhana. Tapi kalau engkau, ikut dengan apa yang dia katakan. Saudara akan lihat kemuliaan demi kemuliaan menjadi bagian kita. Tidak ada kegagalan sedikit pun. Ini termasuk firman jadi daging. Dan saudara harus tahu. Tepat dan taat. Ketaatan ini memang paling sulit saudara. Karena kalau sudah punya kebenaran-kebenaran sendiri, bahaya. Tapi saya belajar untuk taat. Karena apa? Ayah saya ngajar saya ini strength. Jadi kalau sekarang sudah jadi seperti ini, saya katakan ini anugerah karena diajar dengan dia dengan keras. Saya diajar dengan ayah saya ini lumayan keras lah kalau saya bilang. Dan dia bilang gini sama saya. Nak, kamu mau taat. Tahu-tahu nak. 0,001. Tahu-tahu engkau tidak taat. Di mata Tuhan, engkau akan didapati tidak taat. Pada waktu saya tahu itu saudara. Saya bilang gini, aduh. Mengerikan sekali. Dan dia didik saya. Luar biasa. Sekarang beliau sudah banyak berubah. Saya katakan. Dan saya katakan, waduh dahsyatlah karya Tuhan dalam hidup beliau. Saya anaknya, saya mengatakan itu benar-benar. Apa yang dia sekarang ada dengan yang dulu 30 tahun yang lalu. Beda jauh. Sangat berbeda. Dan saya dididik seperti itu. Berapa kali saya dihajar. Hanya karena saya tidak taat. Beliau itu paling rame dan paling saklek istilahnya kalau bahasa Jawa lagi. Bahasa ya dewa sana saklek lah istilahnya saudara ya. Itu kalau perkara waktu saudara. Kalau sudah doa keluarga nih saudara ya. Zaman dulu nih. Sudah ditentukan jam 1. Kamu jam 1 lewat 1 menit. Saudara bisa hadapi sesuatu yang tidak pernah kau inginkan dan dambakan. Nah, jangan salah loh. Saya pernah loh saudara. Di tiang bendera. Di Rotan. Saya pernah. Jangan salah.
Sampai gang sebelah Gatsu tuh loh. Lihat semua orangnya. Saya yang di rotan. Saya pernah, saudara. Kalau sudah begitu, jangan saudara pikir bahwa enak, nggak bisa duduk. Duduk di kelas itu berdiri. Kalau duduk sakit. Sekali duduk seperti Likna, tidak mau berdiri. Saudara, benar. Saya masih ingat, habis di rotan, kami pergi naik becak. Saya itu duduknya bukan di depan, bukan di dalam, sangat di depan. Kayak orang bayar becaknya setengah harga gitu loh, saudara. Sungguh, sampai orang-orang lihat ini anak edan mungkin. Orang dudukan becak segitu lebarnya, kok duduknya malah mau di depan. Seperti bayarnya cuma 10%. Bukan karena itu. Bekas bilur-bilur itu. Kena dengan dudukan becak. Berdiri. Sakit, saudara. Saya masih ingat dengan itu. Pendidikannya keras. Tapi saya katakan, saya bisa seperti ini hanya karena dia. Kalau dia tidak didik, wah bubar saya, saudara. Makanya saya katakan, angkatan sekarang ini terlalu enak. Saya kemarin dikomplain sama ibu. Ibu bilang gini, dulu kamu keras, aku yang gak setuju. Sekarang akunya begini, kamu kok santai-santai saja sih. Saya gak tahu karena umur atau karena apa. Saya juga bingung, saudara. Kenapa kok bisa berubah? Gitu lah, saudara. Ya, saya tahu yang mengalami ini, yang sangat tahu adalah Yohan. Karena Yohan ikut saya itu dari SD. Ya, bagaimana saya memimpin dulu Gatsu. Kerasnya seperti apa. Ini AOC ini sudah 50% gak ada, saudara. Dengan yang dibandingkan dulu. Benar. Tapi saya lihat loh, pendidikan yang seperti itu membuahkan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Ada tanggung jawab, ada disiplin. Selalu ayah saya selalu berkata, nak, struggle. Oh, sampai gitu loh, saudara. Harus berusaha dengan kemampuan. Dan kami ini paling senang dengan apa, saudara? Dengan sesuatu yang apa namanya ya? Jadi kalau pergi-pergi itu sesuatu jadi benar-benar jalan be Tuhan gitu loh. Kalau enggak, kami enggak mau pergi. Dan kami anak-anaknya lihat mujizat demi mujizat itu terjadi sungguh-sungguh. Saudara pernah dengar kesaksian itu yang saya alami karena saya ada di depan dan di dalam mobil itu. Dulu kami punya mobil Fiat. Dan bukanya itu dari kaca ke depan. Kalau mobil sekarang kan dari depan ke kaca. Ini beda, kaca ke depan. Di Jagorawi loh, saudara. Itu bisa buka sendiri loh. Gara-gara apa? Ya kami ngomong gini, ayo Pak, tambah lagi kecepatannya. Tambah lagi kecepatannya. Ayah saya bilang, gak boleh nak, be Tuhan. Ayo Pak, minta tanda, kalau gak boleh gak apa-apa. Benar, saudara. Itu digas, lewat dari apa yang Tuhan mau, buka. Gak masuk di akal toh. Anginnya kan ke sini, ke kaca. Loh, kalau depan buka begitu, haleluya saudara. Masih bisa masuk akal. Ini kan anginnya justru ke kaca. Kok dia bisa buka begitu? Satu kali kami masih ngomong, mungkin kebetulan Pak, ayo lagi Pak. Loh, tapi ayah saya itu ya begitu, saudara. Senang mencoba juga sesuatu supaya ngerti bahwa Tuhan itu tidak sekedar hanya kata-kata, tapi hidup sungguh-sungguh. Dan 2 kali kami alami seperti itu. Dan sampai hari ini,
kami tahu Tuhan itu besar. Saudara kan belum pernah kan roda jalan di daun pisang, ayah saya jalan. Iya, di puncak itu. Sampai tuh sopirnya tuh mau nyembah ayah saya. Karena apa? Berhenti, dilihat bekas roda ada di atas daun pisang. Mau ngomong tidak, mau ngomong gimana, itu sopir sampai mau nyembah. Saudara. Ini saktinya orang ini gimana ya? Saudara kan, 2 roda jalan di daun pisang loh. Itu ayah saya. Dan saya katakan, kenapa dia bisa seperti itu? Keintimannya dengan Tuhan. Itu yang kita harus cari. Kesetiaannya dia. Itu yang harus kita contoh. Jadi benar, hidup ini, detik ini, waktu ini. Ayo, dekat di dalam dia. Dan dia di dalam kita. Jangan cari solusi lain. Solusi lain hanya sementara. Tapi apa yang kita punya dan kita dapat, kekal adanya. Penderitaan apapun yang kau sedang alami, itu ada batasnya. Tapi nanti ada kekekalan yang kita akan dapatkan. Tadi, ya, kalau kita belajar dan kita ngalami tadi, detik Tuhan bilang, persembahkan, bawa bebanmu, bawa saudara cepat-cepat. Jangan gini, pas dia ngomong gitu justru ngucap syukur, terima kasih Tuhan loh. Itu enggak tepat. Kalau tepat, ya seperti itu. Nah contohnya buah sulung. Setiap tahun selalu kita kan awal tahun kita ngasih persembahan buah sulung. Terus satu ketika ada orang, dan saya alami juga, tapi saya sudah lama mengalaminya. Buah sulungnya itu cuman 50 perak saudara. Atau cuman ya istilahnya kalau sekarang 1.000 rupiah. Istilahnya gitulah ya. Lah kan ngasihnya sungkan be Tuhan. Tuhan maaf ya kok cuman 1.000. Tak tambahilah 10.000 aja. Itu tidak tepat. Ngerti enggak? Kalau kau memang dapatnya 1.000, persembahkan. Tuhan bukan lihat jumlah. Tuhan lihat ketepatan. Detik itu tepat. Pintu-pintu berkat terbuka dan tercurah. Loh kalau 1.000, Tuhan gandakan saja 1.000.000 kali. Kan lumayan sih. Hah? 1 M loh saudara. Perkara dia melipat gandakan itu kan urusan dia berapa kalinya. Betul enggak? Daripada kau enggak tepat, enggak digandakan. Loh ayo. Kan mendingan tepat digandakan. Hati. Tuhan lihat. Tapi juga ada yang begini. Ini kejadian juga. Waduh jangan-jangan gak ada yang ngasih saya. Jangan-jangan nanti yang gede yang turun. Itu yang pertama. Itu juga Tuhan gak suka saudara. Karena engkau hitung-hitungan dengan Tuhan. Percayalah. Tuhan sudah tahu. Seberapa kemampuan kita. Amin. Kalau dia lihat. Tidak akan lebih daripada kemampuan kita kok. Tuhan itu great saudara. Luar biasa besarnya. Dahsyat. Makin hari saya makin sadar. Ini benar-benar kita perlu dan kita sungguh-sungguh harus ada di dalam dia. Benar saudara. Jikalau engkau ada di dalam dia. Terjadi yang dahsyat saudara. Benar saudara. Dan saudara tahu. Tahun lalu kita ngadakan tarian Yusuf kan. Itu sebenarnya kunci sebenarnya. Harusnya pintu gerbang. Impian jadi nyata. Dan itu terjadi saudara. Kemarin kita adakan di Surabaya. Tuhan hadir juga. Padahal kalau dilihat saudara. Aduh sekali ngadain seperti itu kayak Surabaya. 80 juta keluarnya kira-kira. Ya benar.
Tapi Tuhan sudah bereskan semuanya. Tuhan sudah tutup semuanya. Kalau mau hitung-hitungan, dan Tuhan hitung-hitungan, bubar saudara. Lah pemasukan dengan pengeluaran, gede pengeluaran. Tapi yang aneh, Tuhan sudah cover melalui yang lain. Itu kalau Tuhan suruh, semuanya akan beres. Dan kita harus berpikir pokoknya begini. Pokoknya kalau Tuhan yang sudah tetapkan, Dia pasti akan membereskan semuanya. Percayalah seperti itu. Jadi engkau tidak pernah curiga dengan Tuhanmu. Engkau tidak pernah sakit hati dengan Tuhanmu. Pokoknya apapun pasti baik. Dan Dia sudah ukur. Pokoknya pilihan Dia itu yang terbaik bagi kita. Saya alami terus. Saya alami terus. Dan saya tahu, ini yang saya bisa siarkan bagi saudara. Ini waktunya alami. Mimpi jadi nyata. Ini waktunya semua kebenaran firman akan jadi. Saudara punya iman, saudara katakan jadi, dan itu tidak akan pernah gagal. Tidak akan pernah tertunda. Itu pasti jadi dalam hidupmu. Amin.